Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau belajar kembali dalam program PIK, Pembinaan Iman Kristen. Tema yang saya pilih adalah mengkritisi gerakan kata iman. Sebagian orang Kristen mengikuti dan mempraktekkan ajaran daripada gerakan kata iman ini. Mungkin sebagian mereka tidak tahu persis latar belakangnya dan apa di balik itu semua. Nah, kita mau belajar pada kesempatan ini tentang mengkritisi gerakan kata iman. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya dan menontonnya, supaya setiap kami dikuasai dan dipimpin oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Pimpin hamba-Mu, kuasai tutur kata dan sikap hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada satu hal yang biasa dalam PIK ini, yaitu sebelum kita mempelajari akan satu gerakan atau satu ajaran, kita akan mempelajari lebih dahulu tentang landasan firman Tuhannya bagaimana. Sekalian kalau kita pelajari tentang fondasi firman Tuhannya bagaimana sehingga kita bisa menilai segala sesuatu berdasarkan fondasi firman Tuhan ini. 2 Korintus 11 ayat 3-4, Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sudah lihat ada 3 bagian yang saya beri garis merah itu, yaitu huruf merah, Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Kita harus memahami ini. Saudara sekalian, yang berikutnya, kalau kita mempelajari saudara sekalian, kata iman dalam Alkitab itu dari kata pistis, yang berarti fidelity, kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada firman Tuhan, kesetiaan kepada janji Allah. Itulah arti pistis. Ya, kesetiaan kepada janji Allah. Iman yang benar itu arahnya kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Iman yang benar bukan kepada surga. Iman yang benar bukan kepada miracle atau mujizat. Iman yang benar hanya kepada Allah yang benar yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat ini. Yohanes 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Allah adalah tujuan iman umatnya, sehingga Allah tidak perlu iman. Ya, Allah itu tidak perlu iman. Tidak seperti yang diajarkan oleh guru-guru daripada gerakan kata iman ini. Mereka katakan Allah itu juga punya iman. Tidak. Alkitab mengatakan Allah adalah tujuan iman. Tujuan iman dari umatnya. Sehingga Allah tidaklah memerlukan iman. Itu penting sekali. Yang berikutnya. Allah adalah pencipta. Manusia adalah ciptaan. Ini harus jelas. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Ini satu hal kontras. Allah di surga, kita di bumi. Itu ada sebagai umat Tuhan kita harus memahami sifat transenden daripada Allah. Selain daripada sifat imanen. Allah yang transenden, Allah yang di surga, kita di bumi. Manusia tidak bisa jadi Allah, Allah bisa jadi manusia, yaitu Immanuel. Itu penting sekali. Manusia tidak bisa jadi Allah. Walaupun ada sebagian orang berusaha memutlakkan diri seperti Allah, tidak bisa. Manusia tidak bisa menjadi Allah, Allah bisa menjadi manusia. Karena Allah pencipta. Dalam Yesus Sang Immanuel, Allah menjadi manusia. Sang firman Allah menjadi manusia. Yang berikutnya, saudara sekalian, Lucifer pernah berambisi untuk menjadi Allah. Ya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, dalam Yesaya 14 itu. Ya, sekalian kemudian Lucifer dicampakkan oleh Tuhan. Karena tidak ada satu pribadi pun yang bisa sama dengan Allah, termasuk Lucifer. Ya,
Sekalian kalau kita perhatikan, setan berusaha mempengaruhi manusia agar punya ambisi yang sama. Lucifer setelah dicampakkan menjadi setan dan pengikut-pengikutnya itu roh-roh jahat itu, setan dan para pengikutnya selalu berusaha mempengaruhi manusia agar punya ambisi yang sama. Sehingga dikatakan dalam Kejadian 3, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ambisi setan, ambisi Lucifer. Gagal, Tuhan campakkan. Setan berusaha mempengaruhi manusia untuk mengikuti ambisi setan itu. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Akibatnya manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Allah menghukum Lucifer, Allah menghukum Adam dan Hawa yang mau seperti Allah, mau jadi seperti Allah. Lalu sekalian, ini penting. Tuhan ingin, kita harus paham, Tuhan ingin agar umatnya menjadi seperti Allah dalam hal meneladani sifat moral dan etika Allah. Bukan menjadi seperti Allah dalam hal statusnya atau posisinya. Sekali lagi ya, Tuhan ingin agar umatnya menjadi seperti Allah dalam hal moral dan etika Allah. Bukan dalam hal status dan posisi Allah. Kita melihat ayat nih, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya dikatakan dalam bahasa Inggris, but you must always act like your Father in heaven. Kamu harus mengikuti perbuatannya Allah, mengikuti perbuatan Bapamu yang di surga. Ya, sekalian ini penting. Nah, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus juga begitu. Jadi sekalian, Tuhan ingin kita mengikuti teladan moral dan etika Allah. Bukan dalam hal posisi dan statusnya. Setan berusaha mau seperti Allah dalam hal posisi dan statusnya. Tidak mungkin. Adam dan Hawa juga mau seperti Allah dalam hal posisi dan statusnya. Tidak mungkin. Tuhan ingin agar kita menuruti teladan Allah dalam hal moral dan etikanya. Ya, ini penting sekali. Yang berikutnya saudara sekalian, setelah manusia terima Yesus, maka setiap orang yang terima Yesus diberikan status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Ya, the children of God, anak-anak Allah. Maksudnya apa? Ini tidak berarti umatnya akan berubah status sebagai Allah atau Allah kecil. Lain, beda itu. Ya, seperti yang diajarkan oleh gerakan kata iman ini, ya. Terus kalian harus tahu bahwa kalian adalah Allah. Ya, kita Allah kecil. Keliru. Istilah anak-anak Allah tidak berarti bahwa umatnya berubah status sebagai Allah atau sebagai Allah kecil. Sekalian, sebagai anak-anak Allah berarti umatnya apa? Ini arti daripada anak Allah ya. Yang pertama, diberi hak untuk memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Bapa atau sebagai Aba, Daddy. Ya, dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, dalam Roma 8 ayat 15. Kita yang percaya Yesus bisa memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Aba, ya Bapa, Daddy, ya. Kemudian berikutnya, diberi tugas untuk meneladani semua sifat dan etika Bapa, seperti seorang anak meneladani sifat-sifat dan kelakuan orang tuanya. Itu tugasnya. Ya, kita diberi tugas untuk meneladani Bapa dalam hal sifat dan etika Bapa. Ya. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik. Ya, bukan statusnya, bukan posisinya, tapi perbuatannya mengikuti teladan Bapa di surga. Kemudian ya, arti ketiga daripada anak-anak Allah diberi janji warisan yang kekal dari Bapa, yakni hidup yang kekal. Ya, warisan yang kekal dari Bapa, hidup yang kekal. Oke, itu artinya sebagai anak-anak Allah. Oke, berikutnya. Nah, para hakim di bumi pernah dalam kitab Mazmur pernah dipanggil sebagai dengan sebutan kamu adalah Allah.
Sudah lihat ya? Dikatakan Matius 82, aku sendiri telah berfirman, kamu Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Sebagian orang mengambil ayat ini kemudian menerapkan, oh kita Allah. Umatnya Allah. Oh sekalian, itu mereka mengklaim dari ayat itu. Ya. Oh sekalian, kalau kita perhatikan, apa maksudnya Allah di sini? Maksudnya Allah, mereka sebagai wakil Allah harus memberlakukan hukum secara adil, yaitu para hakim itu. Para hakim yang di dunia ini harus menjadi wakilnya Allah, representatifnya Allah untuk memberlakukan hukum yang adil secara adil di dunia ini. Jika mereka bertindak keliru, nggak adil, Allah yang akan menghukum mereka. Ini penting. Ya, makanya dikatakan Mazmur 82, namun seperti manusia kamu akan mati. Karena mereka gagal melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Itu hukuman. Allah sang pencipta menghukum para hakim yang harus menjadi wakil Allah, tapi mereka gagal memberlakukan hukum yang adil. Sekali ini penting sekali. Yang berikutnya, sekalian. Nah, evangelis Isaac William Kenyon, hidup tahun sekian, biasanya disebut sebagai orang yang memulai ajaran ini, ajaran gerakan kata iman itu, ya. Nah, Kenyon belajar ajaran pikiran baru metafisik dari seorang bernama Phineas Quimby. Nah, Quimby ini yang ngajarin Kenyon ini orangnya sekalian. Phineas Quimby. Ya. Kemudian ilmu tentang pikiran atau disebut mind science, ilmu tentang pikiran. Sumber dari ajaran yang mereka sebut dengan name it and claim it. Namakan itu dan tagih itu. Kamu punya keinginan apa? Namakan keinginanmu itu. Sebut, tuliskan keinginanmu itu. Setelah itu tagih. Seperti seorang menagih hutang. Kamu harus bayar, kamu udah janji. Bayar sekarang, tagih. Demikian juga sebagian orang menagih hal itu kepada Allah. Aku punya keinginan ini, aku sudah menamakan keinginanku, sekarang aku tagih kepada Tuhan. Name it and claim it. Oke. Kemudian yang berikutnya, ajaran name it and claim it, namakan kemauanmu dan tuntut itu, tagih itu. Dikatakan if you think positive thoughts, jikalau kamu berpikir pikiran-pikiran positif, or just have enough faith, atau hanya punya iman yang cukup, then you can have health. Sehingga kamu akan memiliki kesehatan, wealth, kekayaan, dan happiness now, dan kebahagiaan sekarang ini. Sekalian, ayat yang biasa mereka tekankan berulang-ulang adalah Markus 11 ayat 24. Ya, sudah lihat dalam bahasa Inggris ya. I tell you, saya katakan kepada kamu, you can pray for anything. Kamu bisa berdoa untuk apa saja. And if you believe that you have received it, jikalau kamu percaya kamu sudah menerimanya, it will be yours. Itu akan menjadi milikmu. Makanya mereka katakan, kamu berdoa dengan iman, dengan percaya. Kamu sudah mendapatkannya. Dan itu akan menjadi milikmu. Itu yang diulang-ulangi oleh mereka Markus 11 ayat 24. Terus sekalian, tapi mereka lupa. Jangan lupa ayat sebelumnya, yaitu Markus 11 ayat 22. Tuhan Yesus berkata apa? Percayalah kepada Allah. Apa arti percaya kepada Allah? Percaya kepada perintah Allah, menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Tunduk pada kehendaknya. Itulah orang yang percaya kepada Allah. Jika kamu tunduk pada kehendaknya, kamu peka akan pimpinannya, kehendaknya dalam hidupmu, maka permintaanmu akan dikuasai oleh pemahamanmu. Kepekaanmu akan pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa meminta sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pimpinannya. Itu jangan lupa. Ayat yang ke-22 itu, pasal yang sama, dua ayat sebelumnya. Ini kita perlu pahami. Oke, yang berikutnya. Nah, saudara jangan lupa, sebagai orang yang beriman, yang melakukan kehendak Tuhan,
yang mengasihi Tuhan, Tuhan berjanji apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dari dalam pikiran manusia. Itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang mengasihinya. Jadi bagi orang-orang mengasihi Tuhan, yang mau taat pada pimpinan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan hal-hal yang surprising, yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, bahkan gak pernah muncul dalam pikiran, dalam angan-angan manusia. Tuhan menyediakan hal-hal surprising. Ya, jadi hati-hati dengan istilah name it and claim it. Kamu mau mengatur Allah dengan pikiranmu, dengan keinginanmu. Tidak, kita manusia yang terbatas, yang bodoh, yang sangat kurang bijaksana. Kita berserah sama Tuhan saja. Tuhan yang tahu memberikan terbaik bagi umatnya. Ya, yang berikutnya. Ajaran mind science, ilmu tentang pikiran itu juga diajarkan oleh Mary Baker Eddy, pendiri daripada Christian Science. Ya, sudah lihat dari internet, cari saja Mary Baker Eddy. Nah, saudara sekalian, Mary Baker Eddy ini dia berkata begini, penyakit dan kematian hanya dalam pikiran manusia. Penyakit dan kematian itu hanya ilusi, hanya ada dalam pikiran manusia. Kenapa Mary Baker Eddy sampai mengajarkan hal seperti itu? Karena Mary Baker Eddy memang sering sakit-sakitan. Dari kecil sering sakit-sakitan, badannya lemah. Sehingga setelah dia mengalami sering kali sakit itu, dia coba denial, menyangkali akan fakta hidupnya, realita hidupnya. Sehingga dia berkata, penyakit dan kematian hanya dalam pikiran, hanya ilusi saja. Ya, denial. Sekalian, dan tahun 1910 akhirnya Mary Baker Eddy mengalami kematian itu sendiri, dan kematian itu bukan hanya di pikirannya saja, tapi dia realita hidupnya. Dia memang meninggal dunia tahun 1910. Sekalian, itulah Mary Baker Eddy. Dan berikutnya, ajaran ilmu tentang pikiran tersebut dikombinasikan dengan Pentakostalisme yang ekstrim. Saya kasih huruf merah, yang ekstrim. Sebab banyak orang Pentakosta yang baik, yang tulus, yang setia iring Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saya mengaku itu. Saya percaya banyak orang Pentakosta yang baik. Ya. Cuma tetapi ada ajaran sebagian orang yang saya sebut dengan Pentakosta yang ekstrim. Jadi ajaran tentang ilmu tentang pikiran itu dikombinasikan dengan Pentakostalisme yang ekstrim ini. Sekalian, sehingga menghasilkan ajaran yang aneh, gabungan kekristenan yang ortodoks plus mistisisme, ilmu gaib, ya. Gabungan Kristen yang ortodoks dengan ilmu gaib. Nah, harus dibedakan antara suara Roh Kudus dengan suara rohku. Seringkali sebagian orang tuh bingung membedakan ini suara Roh Kudus atau suara rohku. Ya, dia bilang tadi malam Roh Kudus bicara kepada saya, padahal itu rohnya sendiri, bukan Roh Kudus. Ya. Maka oleh karena itu Paulus dia bisa bedakan. Sang rasul yang besar itu dia bisa bedakan dua hal itu. Ya, Roma 9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Dia bedakan dua hal itu. Suara hatinya sendiri dengan Roh Kudus. Itu beda. Ya. Berikutnya. Oke. Tulisan Kenyon itu mempengaruhi seorang almarhum ini, Kenneth Hagin Senior. Ya. Yang disebut sebagai bapak gerakan Word of Faith movement ini. Saya tuliskan faith, iman itu dalam tanda kutip. Iman menurut mereka, ya, bukan iman menurut firman Tuhan. Ya. Jadi Kenneth Hagin ini sebagai bapak gerakan Word of Faith movement ini. Oke. Hagin percaya Allah kehendak Allah bahwa orang-orang percaya selalu berada dalam kesehatan yang baik, sukses secara finansial, dan hidup diberkati, yaitu dalam bentuk biasanya ya uang, harta. Ya.
adalah kehendak Allah kata dia. Orang-orang percaya selalu berada dalam kesehatan yang baik. Wah, siapa sih yang nggak mau dengar berita seperti ini? Seperti orang makan es krim tuh, indah sekali. Kalau kamu percaya pada Tuhan, ini kehendak Allah bagimu. Allah selalu ingin agar kamu sehat. Allah selalu ingin kamu sukses secara finansial dan kamu hidup diberkati. Wah, banyak pengikut ya karena senang dengan berita seperti gini. Berita seperti ini sangat disenangi oleh banyak orang di dunia ini. Ya, saudara sekalian, tanggapan. Kenneth Hagin pernah bersaksi bahwa ia sudah disembuhkan dari satu penyakit yang namanya deformed heart, penyakit jantung ini dan penyakit darah. Ia pernah bersaksi, aku sudah disembuhkan sebab Tuhan ingin kita semua umatnya sehat. Aku sudah disembuhkan. Namun pada akhirnya Hagin meninggal dalam ruangan cardiac intensive care unit. Nah ini berkaitan dengan jantung juga. Ya. Sebelumnya ia sudah berjuang untuk hidup dari tanggal 14 September sampai 23 September. Jadi selama 9 hari ya, 2003. Ya dia berjuang dengan penyakit itu. Jadi dia meninggal dunia. Nah, sekalian coba lihat ini. Ada seorang yang dulu pernah disebut sebagai tokoh kesemuan ilahi yang namanya Kathryn Kuhlman. Ya, dia berjuang dari sakit jantungnya selama 2 tahun sebelum meninggal dunia. Walaupun katanya sebagian orang disembuhkan dengan KKR kesembuhan ilahinya, tapi dia sendiri 2 tahun bergumul dalam hal penyakit jantung dan dia meninggal. Tuhan tidak sembuhkan dia. Sekarang kita perlu ingat, pelajari sejarah. Kalau kita memahami, sebagian orang hanya melihat, oh dia sembuh. Coba perhatikan, jangan waktu itu saja. Lihat 2 minggu kemudian dia tetap sembuh atau sakit lagi. Ya. Atau mungkin beberapa hari setelah itu yang dia klaim sudah sembuh tapi ternyata sakit lagi. Berarti dia belum sembuh. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, Oral Roberts juga tokoh kesemuan ilahi. Died of complications from pneumonia. Dia komplikasi penyakit radang paru-paru. Dan Desember tanggal 15 2009 dia meninggal dunia umur 91 tahun. Kena sakit lagi. Padahal dia tokoh kesembuhan ilahi katanya. Oral Roberts. Ya. Kemudian berikutnya. Jantung. Inti dari gerakan Word of Faith movement adalah suatu kepercayaan pada kekuatan iman. Nah ini. Imannya saya kasih tanda kutip. Mereka percaya pada kekuatan iman. Ya. Diyakini bahwa kata-kata atau words itu dapat digunakan untuk memanipulir kekuatan iman. Wah ini penting. Makanya mereka sering katakan kamu sudah sembuh. Perkatakan firman Tuhan, katakan kamu sudah sehat, katakan kamu sudah bebas dari krisis ekonomi, katakan. Jadi itu yang mereka tekankan. Ya, kamu harus beriman, iman menurut versi mereka, bukan menurut versi Alkitab. Oke. Jadi mereka lah yang menciptakan apa yang mereka percaya sebagai janji-janji kitab suci, yaitu kesehatan dan kekayaan dalam hal materi biasanya. Ya. Oke. Hukum-hukum yang mengatur kekuatan iman tersebut terlepas dari kuasa kehendak Allah. Bahkan Allah sendiri tunduk pada hukum tersebut. Wah ini kita harus pahami ini. Allah yang di surga itu bisa diatur oleh iman dalam tanda kutip ya. Seseorang yang berdoa dari bumi ini. Seperti imannya orang itu seperti remote control. Yang mengatur Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa diatur. Tunduk pada imannya orang itu. Wah ini kita harus pahami kelirunya ajaran mereka itu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Tanggapan. Iman Kristen tidak sama dengan sugesti diri. Iman Kristen itu fidelity, kesetiaan pada firman Tuhan, kesetiaan pada kehendak Allah. Sugesti diri itu antroposentris, pusatnya pada orang itu. Tapi iman yang pistis itu teosentris, pusatnya pada Allah dan kehendaknya. Ya, iman Kristiani tidak sama dengan sugesti diri. Sudah lihat misalnya kalau orang mau bertanding dalam sport, mereka ada yang berkata, oke, saya pasti menang, kami pasti menang. Ternyata kalah. Itu sugesti diri. Saya pasti bisa dapat gadis yang cantik itu. Saya pasti bisa. Ternyata
orang lain yang bisa merayu hati dan menarik hati si gadis itu. Ini sugesti diri. Sugesti diri itu normal saja, wajar saja. Itu hal-hal yang biasa kita lakukan. Setiap hari mungkin kita melakukan sugesti diri. Tetapi sugesti diri itu sifatnya antroposentris, pusatnya pada manusia. Jangan kita samakan sugesti diri dengan iman. Iman itu teosentris, pusatnya pada Allah dan kehendaknya. Sekali lagi, sugesti diri itu normal-normal saja. Yang salah adalah jikalau sugesti diri disamakan dengan iman. Saya pasti sembuh. Ternyata malah mati. Ya, itu sugesti diri. Saya nggak mau ke dokter, saya pasti sembuh. Perkatakan, saya sehat. Ternyata malah mati. Ya, oke, berikutnya. Perkataan diucapkan secara verbal, misal lewat WA ya, dalam nama Yesus kamu sudah sembuh secara total. Perkatakan itu. Wah, saya kadang-kadang melihat di WA, bisa ada teman yang sakit atau saudara yang sakit, lalu ada orang tertentu tulis di WA, ya dalam nama Yesus sembuh. Wow, dalam nama Yesus sembuh, katakan kamu sudah sehat. Saya pikir orang ini kok enak aja gitu ya. Emangnya dia sudah tahu kehendak Tuhan? Ya untuk menguatkan iman orang yang sakit, ya boleh-boleh saja. Tapi itu kadang-kadang perkataan itu, tulisan WA itu hanya mau cepat saja gitu. Mau yang gampang saja, dalam nama Yesus kamu sembuh. Padahal gak sembuh-sembuh, ya, malah tambah parah. Ya. Hati-hati ya. Kalau kita tulis WA, saya berdoa agar Tuhan menguatkan imanmu, meneguhkan hatimu, supaya engkau tetap melihat dan mengalami kasih Tuhan di balik penyakit ini. Ya, itu bagus WA itu. Tapi jangan langsung pakai shortcut, pakai jalan pintas. Dalam nama Yesus sembuh. Katakan itu kamu sembuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, mereka tidak butuh pertolongan medis, tapi cukup perkatakan saya sudah sembuh. Jadi nggak perlu pertolongan medis. Kalau datang dokter tanya sakit apa? Oh enggak dokter, saya sudah sembuh kok. Ya sudah kamu pulang saja. Ya. Nah, berarti nggak perlu lagi pengobatan selanjutnya. Padahal dokter jelas mengatakan kamu perlu diobati nih. Enggak saya sudah sembuh kok. Waduh repot ya. Mengajarkan orang itu untuk bersikap nggak jujur terhadap dirinya, yaitu sikap denial tadi. Seperti Mary Baker Eddy itu. Aku gak sakit kok, aku dapat berkat, aku sudah sembuh. Padahal tetap sakit dan tambah parah sakitnya. Ya, itu denial, penyangkalan. Saya menyangkal saya sakit. Ya, dia menyangkal berkali-kali, ya dia tetap sakit. Ya, dia perlu pengobatan. Yang berikutnya, sekalian, ini adalah suatu penyembahan berhala saya katakan. Apa berhalanya? Berhalanya adalah kehendak sendiri yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu memakai kata-kata sendiri. Ya, saya beriman, saya pasti kaya. Ya, saya pasti mendapatkan mobil yang mewah itu. Ya, memakai kata-kata sendiri yang dianggap sebagai kekuatan iman untuk mengatur Allah dan kehendaknya. Wah, ini penyembahan berhala. Ya, sekali lagi kehendak diri sendiri. Yang memakai kata-kata sendiri yang dianggap sebagai kekuatan iman untuk mengatur Allah dan kehendaknya. Saya katakan tadi, iman dalam tanda kutip itu seperti remote control yang mereka katakan bisa mengatur Allah dan kehendaknya. Nah, sekalian kita harus hati-hati nih. Nah, bagi mereka doa disamakan dengan mantra. Ya, kepercayaan seperti gitu kan. Kalau sebut mantra ini jangan sampai salah, sebut sampai betul-betul saklek, betul-betul benar, maka mereka harapkan ada kejadian yang luar biasa terjadi. Ya. Terus kalian jangan lupa, doa itu bukan hanya kita orang berkata, Tuhan ubahlah kesulitan di sekelilingku. Doa bukan hanya berkaitan dengan itu. Tuhan memang mampu mengubah. Mengubah apa? Yang pertama mengubah kehendakmu yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu penting sekali. Prayer change things. But the very important one, prayer change yourself first. Doa mengubah dirimu sendiri lebih dahulu. Ya, supaya engkau dikuatkan, diteguhkan, jangan menjadi orang yang lari dari masalah. Jangan jadi orang yang selalu cari jalan pintas. Ya, engkau diubah lewat doamu.
Tapi doa tidak pernah bisa mengubah kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, doa tidak pernah mengubah Tuhan dan kehendaknya. Ini kita perlu perhatikan. Yang berikutnya, seorang teman saya pernah berkata begini, sekarang saya bisa berdoa lebih mantap, katanya gitu kepada saya. Kalau saya mau keluar rumah, tetapi mendung nih, saya hanya tinggal katakan, saya tinggal tunjuk ke langit. Dan saya beriman, dalam nama Yesus gak hujan. Waduh, jadi raja dia bisa perintahkan, dalam nama Yesus gak hujan. Makanya dia bilang, saya sekarang berdoa lebih mantap. Tapi masalahnya hujan gak? Tetap hujan ya. Terus sekalian, Tuhan tuh maha bijaksana, maha tahu. Ya kamu jangan egois lah. Kamu memang gak seneng hujan, takut kebasahan, tapi para petani butuh hujan. Jangan egois gitu. Ya, kita perlu paham itu. Yang berikutnya sekalian. Oke, para tokoh mereka adalah Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Paul Crouch, John Avancini yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia, ke Semarang, Robert Tilton, Fred Price, dan Benny Hinn. Ya, walaupun saya dengar beritanya katanya Benny Hinn sudah mulai berubah, tapi saya nggak tahu secara persis ya. Inilah orangnya, Kenneth Hagin sudah meninggal ya. Ini Kenneth Copeland ya. Kemudian ini Paul Crouch, ini John Avancini, kemudian ini Robert Tilton, Fred Price, yang ini Benny Hinn. Oke, ya. Ini tokoh-tokohnya. Kita lihat selanjutnya. Oke, saudara sekalian. John Avancini yakin Yesus punya rumah yang besar. Dia memakai baju buatan perancang busana. Dia memegang uang banyak katanya. Itu kata John Avancini. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini Fred Price mengklaim Yesus adalah orang kaya dan dia meninggalkan kita teladan yang kita ikuti. Waduh. Ya, teladan Yesus sebagai orang kaya, kita perlu ngikutin teladan dia. Dalam hal apa misalnya? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Fred Price ya. Nah, that's the reason why I drive a Rolls Royce. Itulah sebabnya saya sekarang ganti mobil jadi Rolls Royce. I'm following Jesus steps. Saya sedang mengikuti langkahnya Yesus yang kaya itu. Itu kata Fred Price. Ya, aduh, hati-hati ya dengan ajaran seperti gini. Kemudian yang berikutnya, tanggapannya gimana? Selama pelayanan di dunia ini, Yesus pernah berkata dalam Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia itu Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus lahir pinjam kandang. Yesus suatu pelayanan tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Yesus disalibkan, Yesus dikubur, pinjam kuburan. Tapi kemudian Yesus bangkit dan tidak mati lagi, puji Tuhan. Nah, sekalian, jadi apa yang dikatakan Fred Price itu keliru banget. Ya. Selanjutnya. Ajaran lain daripada Word of Faith movement ini. Jangan lupa kata faith saya kasih tanda kutip. Menjadi miskin kata mereka dan menjadi sakit itu dianggap dosa. Itu kata mereka. Ya. Orang Kristen kok miskin, sakit, itu dosa. Ya. Tanggapannya gimana? Pergumulan pemazmur dalam Mazmur 73 yang dia pernah iri hati terhadap kemakmuran dan kesehatan dan kejayaan orang-orang fasik. Sedangkan dirinya itu pemazmur yang menjaga hatinya bersih dan menjauhi dosa, tapi sepanjang hari ditimpa kemalangan dan setiap pagi disiksa. Sudah lihat dalam Mazmur 73, itu pergumulan pemazmur. Hampir saja dia undur. Udahlah, aku gak perlu lagi beriman, gak perlu lagi taat kepada Tuhan. Toh aku lihat orang-orang fasik itu begitu makmur, sehat, ya, jaya. Hampir dia imannya undur, ya. Tapi sekalian, Tuhan menjawab keputusasaan pemazmur. Sudah lihat dalam Mazmur 73 ayat 17 itu. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Kau tempatkan mereka di jalan yang licin, dan kau biarkan mereka jatuh binasa. Dalam sekejap mata mereka hancur, amat dahsyatlah kesudahan mereka. Seperti mimpi yang menghilang di waktu pagi ketika engkau bangkit. Ya Tuhan, mereka pun lenyap. Terus sekalian, ini jawaban daripada keraguan pemazmur.
Dan akhirnya Tuhan kuatkan dia, dan akhirnya pemazmur bertekad, walaupun tulangku dan dagingku yang dalam tubuh jasmani ini semakin rusak, aku mau tetap setia ke Tuhan. Itulah tekad pemazmur. Ya. Kemudian kita lihat, Fred Price pernah berkata, bagaimana saya dapat memuliakan Allah dengan tubuhku jika tubuhku tidak berfungsi dengan baik? Ya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Roh Kudus mau hidup di dalam tubuh di mana dia tidak dapat melihat melalui jendela, itu mata, dan tak dapat mendengar melalui telinga? Jadi maksudnya matanya nggak bisa lihat, telinganya nggak bisa dengar. Ya, itu Fred Price berkata gitu ya. Kalau ucapan tersebut disambut dengan tepuk tangan jemaat, ya toh manusia, saya pikir semuanya nggak mau bermasalah dengan matanya, nggak mau bermasalah dengan telinganya ya. Tanggapan Fred Price menghina orang-orang yang cacat ini. Ya. Bagaimana pandangan tentang Nick Vujicic yang lahir nggak punya kedua tangan dan nggak punya kedua kaki? Bagaimana dengan Tony Melendez yang bermain gitar bukan dengan tangan tapi dengan kaki? Bagaimana dengan Johnny Erickson yang mengalami masalah dan musibah, dia menulis dan melukis dengan mulutnya. Dia selalu ikut KKR, bersaksi bersama dengan Bapak Billy Graham almarhum waktu lalu. Kita lihat gambarnya. Nick Vujicic. Nick Vujicic mengatakan sekarang dia kalau punya 3 anak atau 4 anak mungkin ya. I have the choice to be angry at God for what I don't have. Saya punya pilihan. Pertama, aku marah kepada Allah untuk hal yang aku nggak punya. Or be thankful for what I do have. Aku harus bersyukur pada Tuhan untuk apa yang aku miliki. Dan ternyata Tuhan pakai Nick Vujicic ini menjadi motivator bagi banyak orang di puluhan negara. Dia pada datang ke Indonesia, ke Semarang juga, ya, ke Jakarta, diundang di RCTI kalau tidak salah. Ya. Dan dia punya istri yang cantik, yang punya anak-anak juga. Ya. Dan sekalian Tony Melendez yang main gitar dengan kakinya. Johnny Erickson Tada yang menulis dan melukis dengan mulutnya. Luar biasa ya. Jangan menghina orang-orang cacat. Saya lebih senang menyebut mereka sebagai difabel, different ability, bukan disable, bukan tidak mampu, tapi mereka diberikan abilitas, kemampuan yang berbeda. Makanya lebih tepat disebut sebagai difabel, different ability. Tuhan pasti memberikan mereka talenta yang mereka butuhkan untuk mereka bisa survive dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang berikutnya. Nah, kata para guru word of faith tadi. Apa dia bilang? Sebelum kejatuhan, manusia punya potensi untuk menjadikan sesuatu menjadi ada. Waduh. Dengan menggunakan kekuatan iman. Nah ini. Ya. Setelah kejatuhan, manusia mengenakan natur setan dan kehilangan kemampuan untuk mencipta. Waduh. Ya. Ini ajaran mereka, bukan ajaran Robi Setiawan ya. Tanggapannya, dengan kreativitasnya manusia tidak bisa mencipta. Yang dimaksud dengan ex nihilo, out of nothingness, dari ketiadaan menjadi ada. Itu hanya Allah. Bara itu, ya. Ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Manusia nggak bisa. Manusia hanya bisa modifikasi atau ubah bentuk. Sudah ada bentuk lamanya, bentuk yang istilahnya masih primitif, diubah menjadi bentuk yang lebih bagus. Ya. Ambil contoh ini, dari lok batu ini, lok kayu ya, kemudian diubah menjadi meja seperti ini. Ya, itu namanya modifikasi, bukan mencipta, tapi modifikasi. Dalam segala bidang saya pikir, manusia modifikasi. Oke. Nah, saudara sekalian, manusia yang berdosa tidaklah mengenakan atur setan. Nah ini. Ya, manusia yang berdosa tidaklah mengenakan natur setan. Natur itu artinya sifat alami setan. Ya. Manusia yang berdosa tetaplah sebagai gambar Allah, tetapi telah rusak. Nah, ini kita perlu pahami. Setelah berdosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia tidaklah hilang, tapi gambar dan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak, bukan hilang. Ya, juga tidak mengenakan natur setan manusia, tapi rusak oleh karena dosa. Ya. Dosa itu adalah hamartia dalam bahasa Yunaninya. Artinya tidak kena sasaran.
miss the target. Ya, contohnya gini, nah ini miss the target. Ya, miss the target. Jadi maksudnya target hasil dari aspek rasio, moral dan hukum sesuai dengan Efesus 4:24 itu, mereka bisa menghasilkan berbagai macam bidang dalam rasio, moral, hukum, tapi tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi digunakan untuk memuliakan diri sendiri dan untuk pemuasan nafsu diri sendiri. Nah itu sudah dibelokkan oleh dosa. Karena ada kerusakan karena dosa itu dalam diri manusia sebagai gambar dan rupanya Allah. Ini kita perlu paham, ya. Oke, ajaran para guru Word of Faith Movement ini, Yesus Kristus mereka katakan menyerahkan keilahiannya dan menjadi seorang manusia. Yesus mengambil natur setan, waduh, ketika ia ada di atas salib. Luar biasa, mengerikan ya ajaran ini ya. Yesus harus mati secara spiritual seperti kondisi jasmanianya. Jadi Yesus harus mati secara spiritual seperti kondisi jasmanianya yang mati itu. Itu kata mereka. Dia turun ke neraka, dilahirkan kembali katanya, ya. Dan bangkit dari kematian dengan natur Allah. Ini kata mereka, bukan kata Robi Setiawan. Ya. Sekalian, tanggapannya bagaimana? Kristus mengambil natur atau sifat alami setan, itu pertanyaannya. Ya. Ini penghujatan ini. Ini penghujatan ini. Ini kesesatan ajaran mereka itu. Ya. Yesus hanya mati secara jasmani, bukan rohnya. Ini kita perlu pahami. Jadi Yesus mati di salib itu jasmani, bukan rohnya. Dari mana? 1 Petrus 3. He was put to death physically, but made alive spiritually. Jadi dia mati hanya secara fisik, tapi rohnya tetap hidup. Ya, bahkan sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, Yesus pernah berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, nyawaku. Ya, iblis gak bisa merampas nyawa Tuhan Yesus. Dia serahkan, karena Yesus selalu mengontrol. Dalam kondisi itu pun tetap Yesus dalam kontrolnya. Dia menyerahkan nyawanya ketika dia mengembuskan nafasnya terakhir. Dia menyerahkan nyawanya ke Bapa di surga. Oke, Tuhan Yesus tidaklah mati secara roh. Kita harus paham ini. Ya. Tuhan Yesus turun ke neraka. Pertanyaan lagi. Saya tidak menjawab ini sekarang di sini. Karena apa? Karena saya sudah jawab. Sudah buka saja YouTube saya dengan judul Di manakah roh Yesus berada saat tubuhnya di dalam makam. Ini sudah buka saja. Itu sudah akan terjawab pertanyaan itu. Di manakah roh Yesus berada saat tubuhnya di dalam makam. Oke, lihat ya. Selanjutnya. Para pengkhotbah Word of Faith Movement sering berkata, tadi atau kemarin Tuhan bicara kepada saya. Oh, itu diulang-ulang oleh mereka. Ya. Maksudnya apa? Supaya mereka dapat otoritas dari Tuhan. Supaya jemaat itu, oh ini orang yang diperintahkan Tuhan, yang dipesankan oleh Tuhan. Ya, maka sering berkata, tadi atau kemarin Tuhan bicara kepada saya. Karena mereka nggak bisa bedakan ini suara Roh Kudus atau suara rohku, itu rohnya sendiri. Ya. Ini dan dorongan bagi jemaat untuk mengklaim janji Tuhan. Mereka selalu begitu. Klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Itu dorongan, motivasi dari mereka kepada jemaat yang datang itu, ya. Nah, sekarang tanggapan. Hati-hati, wahyu baru, bukan Alkitab, ya. Makanya mereka sering berdoa, Tuhan berikan kepada hamba-Mu pewahyuan yang baru. Hati-hati, wahyu baru bukan Alkitab sangat ditekankan untuk memberikan otoritas atas ajaran mereka. Berarti Alkitab tidak tertutup sampai kitab wahyu saja, masih ada wahyu-wahyu baru, kitab-kitab yang lain. Ya. Sekalian, setelah Alkitab lengkap ditulis, yaitu PL dan PB, tidak ada wahyu baru, tapi iluminasi penerangan Roh Kudus untuk memahami ayat Alkitab sesuai dengan makna aslinya dan merelevansikannya ayat tersebut pada zaman sekarang ini penting. Ya. Doktrin pewahyuan mereka itu keliru sangat. Mereka pikir masih ada wahyu baru, tidak ada. Yang ada cuma iluminasi. Wahyu sudah cukup. Alkitab sudah lengkap tertulis.
Kita yang belajar firman Tuhan harus mempelajari firman Tuhan secara makna, sesuai dengan makna aslinya. Ya, kita harus belajar konteks ayat itu, ya. Kemudian merelevansikan ayat tersebut pada zaman sekarang ini. Itu tugas pengkhotbah, tugas teolog, ya. Dan tugas umat Tuhan yang mau belajar firman Tuhan. Oke. Yang berikutnya, tanggapan. Dalam doa, umat Tuhan gak perlu mengklaim janji Tuhan. Oh, ini kita harus pahami. Kita gak perlu klaim janji Tuhan. Karena Allah tidak pernah lupakan janjinya. Kita yang sering lupa. Kok kita yang sering lupa mengklaim-klaim janji Tuhan? Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Dan Tuhan, yaitu Allah, tidak pernah berhutang kepada siapapun. Sehingga kita gak perlu tuntut dia. Gak perlu tagih dia. Dia gak berhutang apa-apa sama kita kok. Ya, sehingga gak perlu tagih atau dituntut oleh umatnya. Sekali lagi, umat Tuhan dalam doanya gak perlu klaim. Gak perlu klaim janji Tuhan. Tuhan itu setia. Ya, ayat nih 2 Timotius 2. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Ayo kita baca sama-sama. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Itu penting sekali. Oke. Nah, doktrin Allah menurut mereka, ya, ini keliru banget ini. Lucu, weird, aneh. Kenneth Copeland berkata, Allah itu punya tubuh jasmani, tingginya 6 inci 2 cm atau 6 inci 3 cm. Waduh, ini kata Kenneth Copeland. Tanggapan Allah itu roh adanya, kok itu jelas. Roh adanya bukan berbentuk fisik. Allah itu roh adanya, Yohanes 4 ayat 24. Copeland berkata, bumi tempat kita tinggal ini adalah kopi dari planet ibu, tempat di mana Allah tinggal. Waduh. Jadi bumi tempat kita berada hanya kopi daripada tempat di mana Allah tinggal. Ya. Tanggapan ini nggak ada dasar Alkitabnya, nggak ada ayatnya. Ya. Nah itu karena mereka selalu wahyu baru. Jadi ini nggak ada dalam Alkitab, tapi mereka diberikan wahyu baru dari Allah. Waduh, ini sesat ya. Kemudian, tapi mereka mengklaim terima wahyu langsung dari Allah. Sehingga mereka playing God ini. Kalau kamu lawan aku, kamu menentang ajaranku, kamu menentang ajaran Allah. Karena Allah memberikan wahyu kepadaku. Ya, dalam bahasa psikologi disebut playing God. Dia berakting, dia bermain, dia berakting seperti Allah gitu loh. Jadi orang-orang yang mengikut orang seperti gitu gak berani melawan mereka. Karena kalau aku melawan mereka, aku melawan Allah. Wah, nggak berani gitu ya. Wah, hati-hati ya. Nah, sehingga melawan mereka sama dengan melawan Allah. Ya, keliru ya. Oke. Kenneth Hagin pernah berkata, kalian adalah inkarnasi dari Allah, seperti Yesus Kristus dari Nazaret. Waduh, keliru banget ya. Kalian adalah inkarnasi dari Allah, seperti Yesus Kristus dari Nazaret. Ya. Kalian lihat lagi, ini Benny Hinn pernah berkata, apakah kalian siap untuk pengetahuan wahyu yang sebenarnya? Waduh, kalian adalah Allah, kalian adalah Allah kecil di bumi yang sedang berputar ini. Waduh, ini kata Benny Hinn yang beberapa tahun yang lalu orang kalau mau dengar ceramah yang dia datang ke Ancol atau apa saya lupa itu, harus bayar orang, mahal lagi. Padahal ajaran ngawur banget ya. Oke. Kenneth Copeland pernah berkata, kalian bukanlah memiliki Allah dalam diri kalian, tapi kalian adalah Allah. Waduh, kalian adalah Allah. Paul Crouch berkata, aku adalah Allah kecil, aku memiliki namanya, aku menjadi satu dengannya, aku berada dalam hubungan perjanjian. Para pengkritik, pergilah. Waduh, karena dia tidak mau dikritik. Dan dia mengklaim, aku adalah Allah. Kalian mau kritik apa yuk? Playing God betul ya, bersikap seperti Allah. Terus sekalian, tanggapan. Para pengajar Word of Faith Movement ini menaikkan level manusia menjadi sama dengan Allah. Mereka mengabarkan Injil lain, yaitu New Age Movement. Nah, sudah pelajari New Age Movement itu maksudnya apa? Ya, salah satu ajaran New Age Movement adalah yang mengatakan manusia adalah Allah. Salah satu ajaran New Age Movement. Saya tidak bisa menceritakan di sini sebab waktunya singkat ya. Mereka secara konstan meminta para pengikut mereka untuk meninggalkan tradisi dan lupakan pengakuan iman. Jadi nggak ada dalam, nggak usah mengucapkan pengakuan iman rasuli itu
ketinggalan tuh. Itu out of date, tinggalan zaman. Tinggalkan tradisi dan lupakan pengakuan iman. Ya, karena mereka adalah penerima wahyu baru dari Tuhan gitu ya. Benny Hinn pernah berkata, apakah kalian sudah siap pengetahuan wahyu yang sebenarnya? Waduh. Kemudian ia melanjutkan informasinya, kalian adalah Allah. Wah, ini wahyu yang baru ini. Kalian adalah Allah. Ya. Mereka mengarahkan para pengikutnya untuk menerima otoritas dan ajarannya tanpa kritik atau pengujian. Roh kritik keluar gitu ya. Itu yang mereka takutkan. Mereka nggak mau ada orang mengkritik. Mereka bilang nih roh kritik keluar. Nggak perlu diuji. Padahal 1 Yohanes 4 dikatakan, Roh Kudus itu tidak takut diuji. Ujilah roh-roh itu. Ya, Tuhan yang benar tuh nggak takut diuji. Tapi mereka takut diuji. Ya. Oke. Kapan saja ada orang yang mau menantang ajaran tersebut, mereka tolak. Mereka menolak diskusi. Mereka menolak diskusi. Oke. Sebelum meninggalnya Dr. Walter Martin, kebetulan puji Tuhan kami ada bukunya nih, The Kingdom of the Cults, Walter Martin, ya, meninggal tahun 1989 yang lalu, pernah mencoba untuk berdialog dengan Kenneth Copeland tentang ajarannya. Namun ya pasti ditolak oleh Copeland. Oke, saudara sekalian, Fred Price secara publik menyatakan bahwa ia tidak akan bertemu dengan para pengkritik ya, kecuali jika orang itu punya banyak pengikut seperti ia miliki. Waduh, ia selalu berkata, kamu gak sukses, pengikutmu berapa sih? Aku pengikutnya banyak, kamu kok coba berusaha mau kritik aku, gak layak kamu. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, tanggapan hati-hati dengan ilah kuantitas. Lihat Yohanes 6 ayat 66. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang keras. Akhirnya satu persatu orang yang mengikut dia tinggalkan karena mereka berkata, kami nggak sanggup terima perkataan keras ini. Akhirnya tinggal 12 orang muridnya. Ribuan orang tinggalkan Yesus. Ya. Di hadapan Tuhan, hati-hati. Kita jangan menjadikan kuantitas sebagai berhala. Ya. Oke. Banyak orang akan datang jika berita yang disampaikanlah sesuai dengan selera pasar. Nah ini. Selera pasar apa sih? Bagaimana mencapai kemakmuran, bagaimana sehat, bagaimana mendapat berbagai hal yang menyenangkan. It's fun, menyenangkan. Itu mereka senang. Itu selera pasar. Kalau ada satu tempat memberitakan hal ini, pasti banyak yang datang. Itu namanya berhalanya kuantitas. Ya. Nah, sekalian, apakah program gereja menjadi market oriented? Selera pasar gitu ya, market oriented. Nah, sekalian, kesimpulan, ya. Yang disebut Allah dalam tanda kutip oleh gerakan ini sangat berbeda dengan yang dinyatakan oleh Alkitab. Apa yang mereka sebut dengan Yesus itu juga sangat berbeda dengan Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Hati-hati, namanya sama tapi pemahamannya berbeda. Ya, jangan-jangan yang mereka ajarkanlah Yesus yang lain, Injil yang lain. Dan memang bukan jangan-jangan, emang mereka mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, Allah yang lain. Ya. Yang kedua, makna kata iman yang diperkatakan oleh mereka adalah sama dengan sugesti saja, sugesti diri. Ya. Yang ketiga, inti ajaran Word of Faith movement adalah New Age movement. Itu manusia adalah Allah, itu ajaran New Age itu. Ya. Hati-hati dengan serigala yang berbulu domba, yang menyusup di antara umat Tuhan. Ya, pakaiannya pendeta, tapi ajarannya ajaran yang keliru, ajaran New Age. Ya, itu serigala berbulu domba. Manusia tidak bisa jadi Allah yang benar. Saya sebut dengan Allah yang benar dalam huruf merah. Tetapi Allah yang benar bisa jadi manusia, Immanuel. Itu kita perlu ingat itu. Manusia tidak bisa jadi Allah yang benar, tapi Allah yang benar bisa jadi manusia, itu Immanuel itu. Ya. Menurut firman Tuhan, mimbar gereja haruslah menjadi hati nurani masyarakat. Bukan mengikuti selera pasar demi kepentingan pribadi.
Sekarang sebagian mimbar gereja sudah jarang memberitakan tentang kekudusan Tuhan. Hidup umat Tuhan harus suci, kudus. Sudah jarang terdengar di banyak mimbar gereja. Yang sering adalah bagaimana umat Tuhan diberkati, bagaimana menghadapi kekhawatiran. Ya, tapi tentang kesucian Tuhan jarang sekali diberitakan. Padahal mimbar gereja haruslah menjadi hati nurani masyarakat. Ya, bukan mengikuti selera pasar demi kepentingan pribadi. Banyak orang akan datang, persembahan akan banyak, perpuluhan akan tambah luar biasa. Jadi ikuti selera pasar saja. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Hamba Tuhan sudah selesai menyampaikan, tapi Roh Kudus pimpin kita dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami agar kami bisa lebih memahami firman Tuhan dan mempraktekkan dalam hidup kami sebagai orang beriman dan dalam pelayanan kami. Tolong saudara kami yang mungkin untuk sementara terpukau dengan ajaran-ajaran seperti itu, bimbing mereka dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.